Di sebuah hutan luas yang dipenuhi pepohonan tinggi dan cahaya matahari yang menari di sela daun, hiduplah seekor kancil kecil bernama Cimi. Nama itu diberikan oleh hewan-hewan hutan karena terdengar unik dan berani, sama seperti kepribadiannya. Cimi bukan kancil biasa. Tubuhnya memang kecil dan ramping, tetapi matanya selalu berbinar penuh ide. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah pikirannya selalu berjalan lebih cepat daripada kakinya. Cimi dikenal sebagai kancil yang cerdik, bukan karena ia suka menipu, tetapi karena ia selalu berpikir dengan tenang sebelum bertindak. Ia percaya bahwa kecerdikan adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri. Karena itulah, meski sering lolos dari bahaya, Cimi tidak pernah merendahkan hewan lain. Setiap pagi, Cimi berjalan menyusuri hutan dengan hati riang. Ia menyukai suasana pagi, ketika burung-burung bernyanyi, dan embun masih menempel di ujung daun. Ia sering berhenti sejenak untuk mendengarkan suara alam, karena baginya, hutan adalah rumah yang harus dihormati. Suatu hari, saat Cimi sedang mencari buah-buahan liar di dekat padang rumput, ia mendengar suara gaduh. Ternyata, sekelompok kelinci kecil sedang ketakutan. Mereka dikejar oleh serigala abu yang terkenal licik dan suka menakut-nakuti hewan kecil, meski tidak selalu memangsa mereka. Cimi tidak langsung berlari. Ia bersembunyi di balik semak, mengamati situasi dengan cermat. Cimi tahu, jika ia hanya mengandalkan kecepatan, mungkin ia bisa lolos. Tetapi, kelinci-kelinci itu tidak. Ia pun memutar otaknya. Dengan cepat, ia menggoyangkan semak-semak di sisi lain padang rumput dan berteriak, seolah ada hewan besar yang datang. Serigala abu yang terkejut langsung menoleh dan mengira ada bahaya lebih besar. Tanpa berpikir panjang, ia kabur meninggalkan kelinci-kelinci itu. Para kelinci memandang Cimi dengan mata berbinar penuh rasa syukur. Cimi hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa berpikir tenang adalah senjata terbaik saat ketakutan datang. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal sebagai kancil yang cerdas dan penolong. Namun, tidak semua hewan menyukai kecerdikan Cimi. Harimau loreng, penguasa wilayah utara hutan, merasa terganggu. Ia tidak suka melihat hewan kecil mendapatkan perhatian. Menurutnya, yang layak dihormati hanyalah mereka yang kuat. Harimau loreng pun berniat memberi pelajaran pada Cimi. Suatu siang, harimau loreng berpura-pura tidur di bawah pohon besar yang biasa dilewati Cimi. Saat Cimi melintas, ia membuka satu matanya dan memanggil dengan suara berat, namun dibuat ramah. Cimi berhenti, tetapi tidak mendekat. Ia memperhatikan napas harimau yang teratur, namun otaknya tegang, tanda bahwa ia siap menerkam. Dengan suara sopan, Cimi menyapa dan berpura-pura tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa Raja Hutan sedang mencari harimau loreng untuk sebuah urusan penting. Mendengar hal itu, harimau loreng terkejut dan langsung bangkit, lupa pada niat jahatnya. Ia berlari ke arah istana hutan tanpa mengejar Cimi. Cimi menarik napas lega, bersyukur karena kecerdikannya kembali menyelamatkannya. Pada hari lain, Cimi menghadapi tantangan berbeda. Ia harus menyeberangi sungai lebar untuk menemui burung tua bijaksana yang tinggal di pohon tertinggi. Di sungai itu, hiduplah buaya-buaya besar yang terkenal rakus. Mereka langsung mengincar Cimi begitu melihatnya. Cimi tidak panik. Ia berdiri di tepi sungai dan berpikir cepat. Ia berkata dengan suara lantang bahwa ia diutus untuk menghitung jumlah buaya sebagai tanda kehormatan dari Raja Hutan. Buaya-buaya yang merasa bangga pun berbaris rapi. Dengan lompatan ringan dan penuh perhitungan, Cimi melompat dari satu punggung buaya ke punggung lainnya hingga berhasil menyeberang. Kali ini, Cimi berhenti sejenak di seberang sungai dan menoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada para buaya. Kata-katanya membuat beberapa buaya terdiam. Mereka tidak merasa dipermainkan, justru merasa dihargai. Dari situ, Cimi belajar bahwa kecerdikan yang dibalut sikap baik bisa mengubah hati siapapun. Seiring waktu, Cimi semakin sering dimintai bantuan. Anak-anak rusa yang tersesat, burung kecil yang kehilangan sarang, bahkan monyet yang terjebak di antara dua pohon. Semua pernah dibantu oleh Cimi dengan caranya sendiri. Ia tidak pernah merasa paling hebat. Ia hanya merasa bahagia ketika bisa membantu. Suatu malam, badai besar melanda hutan. Angin kencang merobohkan beberapa pohon dan membuat banyak hewan ketakutan. Dalam gelap dan gemuruh petir, Cimi tetap tenang. Ia mengajak hewan-hewan kecil berkumpul di tempat yang aman, di antara bebatuan besar yang terlindung dari angin. Ia mengatur agar yang kecil berada di tengah,
dan yang besar melindungi dari luar. Berkat kecerdikan dan kepemimpinannya, tidak ada hewan kecil yang terluka malam itu. Ketika pagi tiba dan badai mereda, semua hewan menyadari bahwa Cimi bukan hanya cerdik, tetapi juga berhati besar. Harimau loreng yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, akhirnya menundukkan kepala. Ia mengakui bahwa kekuatan tanpa akal hanya akan membawa kesombongan. Sejak saat itu, ia tidak lagi memandang rendah Cimi. Cimi kembali menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia tetap berjalan menyusuri hutan, menikmati embun pagi, dan suara burung. Ia tahu, kecerdikan bukanlah alat untuk menipu, melainkan cahaya untuk menemukan jalan di saat sulit. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Cimi sering merenung. Ia bersyukur terlahir kecil. Karena itu, mengajarkannya untuk berpikir besar. Dongeng tentang Cimi pun terus diceritakan oleh hewan-hewan hutan, menjadi pelajaran bagi anak-anak bahwa kecerdikan sejati adalah kecerdikan yang disertai hati yang baik. Dan begitulah kisah Cimi si kancil cerdik, kecil tubuhnya, cepat pikirannya, dan lembut hatinya. Kisah ini akan selalu hidup, mengalir bersama angin hutan, menjadi dongeng pengantar tidur yang menenangkan dan penuh makna.